Halo teman-teman pencari kerja sekalian, andai saya adalah seorang pencari kerja, maka saya akan selalu mencari cara, putar otak gimana caranya supaya saya bisa mencari kerja atau mendapatkan pekerjaan dengan cara-cara yang tidak banyak dilakukan oleh orang lain. Jadi, jangan sampai kita terjebak dengan kerumunan banyak orang, terus ikut-ikutan. Ya, kita harus mau menempuh cara-cara yang nggak konvensional dan nggak banyak dilakukan oleh orang lain. Tapi jangan lupa ya teman-teman untuk selalu meningkatkan skill komunikasi dan skill interpersonal kita selain sejumlah skill teknis lainnya sehubungan dengan profesi kita, supaya ketika kita direkrut oleh decision maker atau recruiter, itu gak malu-maluin. Malah mereka senang udah berhasil merekrut kita dengan cara-cara yang gak biasa tersebut. Ya, tetap semangat teman-teman. Jangan lupa berdoa dan terus berusaha dengan konsisten. Bila saya seorang job seeker, maka sambil melamar kerja, sambil apply untuk mendapatkan kerja, saya akan mencari peluang untuk menghasilkan income sementara untuk saya. Jadi walaupun masih jobless, masih job seeking, tapi saya tetap ada pemasukan walaupun kecil-kecilan gitu. Seperti misalnya untuk jadi reseller, atau sekarang kan banyak tuh untuk dropshipper gitu kan. Jadi apapun itu yang penting sementara masih bisa memberikan income. Usaha kecil-kecilan dengan modal yang minim pun ada. Jadi jangan terbatas pada income itu harus dengan bekerja menjadi karyawan. Ya siapa tahu dengan usaha sambil mencari kerja ini suatu saat akan menjadi usaha yang permanen atau income yang permanen itu, sehingga tidak perlu menjadi karyawan lagi tapi menjadi seorang pengusaha kecil-kecilan atau menjadi pengusaha besar. Oke, terima kasih. Menjadi top of mind dan meningkatkan personal branding, itulah yang akan saya lakukan kalau saya menjadi job seeker. Bagaimana caranya? Yang pertama, aktif di setiap kali mengikuti webinar, aktif bertanya, berpendapat, hingga mereview materi yang sudah kita dapatkan, sampai kita dinotis oleh pembicaranya. Yang kedua, menerapkan tips and trick yang telah kita dapatkan dari berbagai sumber, karena kalau tidak diterapkan, ya nggak ada manfaatnya untuk kita. Yang ketiga, tingkatkan kemampuan public speaking. Itu akan membantu kita ketika interview kerja, bahkan ketika kita sudah mengetahui tips and trick atau materi dari berbagai hal, kita bisa membuat kelas kita sendiri. Dan yang keempat, dengan hadir sebagai solusi untuk sekitar kita. Caranya gimana? Coba kita cari tahu apa sih yang sedang dibutuhkan saat ini oleh orang banyak, dan jadilah solusi di sana. Saya Bilal, sukses untuk kita semua.